Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda per hari ini? Sudah lama juga saya tidak menanyakan kabar Anda. Beberapa hari ini kita hanya sibuk untuk membahas satu video. Ya memang dilanjutin aja gitu ya kan. Tapi hari ini saya pengen tahu dulu kabar dari teman-teman semuanya. Boleh isi di dalam kolom komentar. Kira-kira hal-hal seperti apa sih yang paling menyulitkan sama Anda selain dari debt collector kapan datang ke rumah, telat berapa lama dia akan berkunjung, diproses hukum atau tidak. Selain dari itu, kira-kira hal apa sih yang memberatkan bagi teman-teman semuanya? Dan tolong isi di dalam kolom komentar biar saya juga tahu bagaimana cara mengedukasi teman-teman semuanya dan bagaimana caranya menerangkan sama teman-teman semuanya bahwasanya yang Anda pikirkan itu akan bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Oke. Ini mengingat banyaknya teman-teman yang bersuara di dalam kolom komentar saya anti pinjol tapi iklannya juga pinjol gitu ya. Karena teman-teman mungkin setiap kali Anda masuk nonton video saya, iklan yang disajikan itu adalah iklan pinjol gitu ya kan. Dan habis itu lagi, kita berharapnya juga kan sebenarnya pinjol ini diblokir dari OJK dan iklannya itu hilang di media sosial. Kan itu yang kita tujukan. Tapi kenyataannya apa gitu loh. Justru channel-channel yang anti pinjol, iklannya malah pinjol semuanya. Salah satu Solusi Hutang gitu, iklannya iklan pinjol. Dan saya jawab ya buat teman-teman semuanya. Memang saya sangat setuju dan saya sangat mendukung kalau misalnya OJK melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol legal yang selalu bermasalah dengan cara penagihan, yang selalu menerapkan bunga-bunga tinggi, yang selalu mengkedepankan caci maki, intimidasi dan ancaman, dan berbagai persi lainnya yang dilarang oleh OJK. Saya mendukung hal itu. Ya, tapi kenyataannya itu sangat sulit buat teman-teman semuanya. Kalau kita berharap pinjol diblokir, pinjol dihapus dari Indonesia, harapan Anda itu ada, tapi hanya 1% dari 100%. Ya, hanya 1% dari 100%. Kenyataannya, sampai detik ini OJK tidak ada melakukan pemblokiran terhadap pinjol-pinjol legal. Yang ada hanyalah ketidakmampuan pinjol legal menjalankan usaha mereka ada di Indonesia dengan persyaratan yang diminta oleh OJK sehingga mereka mundur. Bukan berarti OJK-nya yang mencabut izin, tidak, tapi merekanya mundur. Contoh kayak Danafik ya kan, kayak Taniven, memang mereka mengalami kerugian yang pesat gitu loh. Sehingga ya itu tadi gitu. Tapi ketika terjadi komprehensi fair, OJK bilangin kita telah cabut izinnya. Iya benar, OJK telah mencabut izinnya berdasarkan permintaan dari aplikasi tersebut, bukan karena inisiatif dari OJK berdasarkan fakta yang mereka temukan di lapangan. Itulah yang saya sampaikan. Kenapa sangat tipis harapannya kalau teman-teman berharap OJK memblokir pinjol legal. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, habis itu kita juga sama-sama mengetahui berapa banyak aturan yang diterbitkan oleh OJK. Pinjol dilarang menagih dengan ancaman. Pinjol dilarang menagih dengan caci maki, intimidasi, sara, suku dan lain sebagainya. Tidak boleh, ya kan? Pinjol dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus. Pinjol dilarang melakukan penagihan dari jam 8 dari jam 8 malam. Ya kan, pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumennya gitu loh kan. Tapi kenyataan yang terjadi apa? Semua aturan itu hampir semuanya dilanggar. Ya, dilarang menagih dengan caci maki, setiap hari dicaci maki, setiap hari dihina, hanya saja persinya berganti. Apa yang berganti? Yang biasanya mereka lantang menyebutkan nama aplikasi, sekarang tidak lagi. Mereka mencaci maki, mereka tetap dengan menghina, tapi mereka bersembunyi. Mereka tidak mau lagi nih menyebutkan nama aplikasi mereka. Kenapa? Karena ada satu aturan OJK tadi. Jadi 50% mereka takut dengan aturan OJK, 50% lagi tidak. Ya kan? Seandainya masyarakat ini mempunyai akses untuk bisa melacak nomor yang mencaci maki, ya, pasti hampir semuanya itu dari pinjol legal, terutama yang tidak menyebutkan nama aplikasi. Tapi apalah daya, keterbatasan akses dari masyarakat ini adalah dia tidak bisa untuk melacak nomor tersebut. Hal yang bisa dia lakukan apa? Melapor ke cybercrime, melapor kepada OJK, melapor kepada Kominfo.
sama-sama paham kan teman-teman semuanya. Melapor kepada OJK. Hari ini kita laporkan, 3 tahun kemudian baru dijawab. Kalaupun dijawab saat itu yang jawab robot. Kalaupun kita mendapatkan jawaban saat itu, kita hanya dilempar ke lembaga lain seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya. Habis itu ke Kominfo. Itu panjang lagi ceritanya. Ya kan? Ke pihak kepolisian. Ya kan? Terkadang orang-orang sudah datang ke sana pun juga hanya disarankan adalah matikan kartu atau ganti kartu, hapus WhatsApp. Itu menandakan adalah pinjol benar-benar tidak layak untuk dibayar gitu. Jadi kemana lagi mereka? Karena mereka tidak mempunyai akses. Sementara OJK meminta, ya, kalau memang ada terjadi pinjol legal mereka melakukan tindakan-tindakan, kita akan tindak tegas. Ya, saya masih ingat itu beberapa dari petinggi OJK selalu menyampaikan ketika konferensi fair. Ya kan? Pinjol legal kami tidak pernah melakukan tindakan, apalagi akses-akses ini melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Kalau memang ada, kirimkan buktinya sama kami, kita cabut izinnya. Faktanya nol. Itu hanya ada di depan televisi doang. Ya kan? Di balik layar itu udah nggak ada gitu loh. Itulah makanya kalau teman-teman berharap OJK memblokir pinjol, 1% cuman kemungkinannya dari totalnya 100%. Dan habis itu masuk kepada iklan. Iklan yang bertaburan semuanya di media sosial. Dari awal kita juga sudah tahu ya kan. Kekuatan dari pinjol selain mereka mempromosikan hal-hal itu dan melalui sarana pribadi adalah mereka membangun gimmick. Ya, bagaimana gimmick iklan ini bisa menarik orang-orang supaya melakukan peminjaman. Bayangin pinjam 80 juta itu hanya ada bunganya 1%, ya kan? Dari 80 juta. Bagaimana nggak tergiur orang-orang dengan hal itu? Ya kan? Dengan jangka waktu atau tenor pengembaliannya selama 36 kali, 24 kali, 12 kali. Ya, mereka cuma bilangnya 12 kali, 24 kali, 36 kali. Mereka tidak pernah bilang 24 bulan, 12 bulan, 36 bulan. Ya kan? Tapi di dalam tulisannya mereka selalu panjangin 36 bulan, 26 bulan. Semuanya gimmick. Ketika terjadi orang-orang melakukan peminjaman dalam hal itu, fakta berubah. Ya kan? Limit tinggi diberikan, tapi tenor sesingkat-singkatnya. Hari ini kita menerima 10 juta, kita harus membalikkan sebesar 19 juta, ya kan? 14 hari atau 15 hari sehabis kita meminjam, kita akan ditagih. Yang 10 jutanya kita kembalikan, ditambah dengan bunganya sekian puluh persen juga, ya kan? Baru nanti keuntungan yang keduanya. Begitu terus, sehingga bingung ya kan? Kok tidak sesuai lagi dengan iklannya? Tapi apalah daya, kita sudah terlanjur untuk meminjam. Karena memang sejak awal mereka tidak transparan. Ya. Padahal dalam keputusan Mahkamah Agung kemarin aja, hasil dari gugatan 19 masyarakat itu aja menyatakan harus transparan. Ya kan? OJK harus memperketat lagi aturannya. Supaya apa? Supaya pinjol lebih transparan. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Tidak ada transparan. Transparan itu setelah duit sampai ke si debiturnya, si pinjolnya membuat aturan sendiri, kebijakan sendiri, keputusan sendiri, ya sepihak gitu. Mereka tidak membutuhkan lagi soal si debiturnya. Yang jelas si debitur kalau sudah masuk satu kaki siap-siap, Anda akan diarahkan masuk semuanya. Karena akan terjadi proses gali lubang dalam hal itu. Ya, jadi gimmick-gimmick iklan inilah yang harus diatasi oleh Kominfo juga untuk segi pengiklanan yang ada di Indonesia ini lebih teliti lagi gitu. Karena buas banget, hampir semua media iklan pinjol menguasai. Dimanapun medianya. Ya kan, khusus media online, semuanya iklan pinjol. Pinjol semuanya. Anda butuh dana? Ya kan? Anda butuh dana mendesak, kami tidak sama dengan yang di luar sana, kami tidak sama dengan yang seperti ini. Ya pokoknya gimmicknya macam-macam gitu loh. Ya, makanya saya meminta juga mudah-mudahan, ya kan, OJK lebih mentertibkan. Kalau kita bilangin OJK akan memblokir, menghapus pinjol, kan sudah saya bilangin kemungkinannya hanya 1%. Tapi kita berharap OJK lebih mentertibkan ini. Jadi cobalah iklan itu sesuai dengan fakta. Ya, kalau enggak OJK juga pasang tuh peringatan iklan sama kayak pinjol gitu loh.
Satu hari pinjol itu, mungkin satu orang yang memegang handphone Android bisa melihat iklan pinjol 10 sampai 50 kali dalam satu hari. Ya kan? Bisa nggak OJK membuat iklan peringatan seperti itu? Ya, tentang bahaya pinjol, sebanyak pinjol membuat iklan juga gitu loh. Bisa apa tidak? Karena sampai detik ini saya pun tidak melihat iklan dari OJK memberikan literasi tentang bahaya pinjaman online. Ya, OJK hanya masuk kampus ke kampus, kurang luas lah kalau seperti itu. Ya kan? OJK hanya percaya dengan media sosial pribadi mereka atau media sosial mereka, kurang luas gitu loh. Karena pengikutnya tidak seberapa. Coba pasang iklan seperti pinjol memasang iklan, kasih peringatan hal itu. Ya kan? Itulah yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Habis itu, kenapa pinjol itu malah muncul iklannya seperti di Selusi Hutang dan di channel-channel lainnya yang juga anti pinjol, bukan anti pinjol ya. Mereka lebih murka aja ketika pinjol itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai gitu loh. Tapi ketika orang-orang menonton videonya, itu malah muncul iklan pinjol. Karena kami sebagai kreatornya, ya kan, kita tidak tahu cara men-settingnya. Ya, karena iklan itu telah ditetapkan secara otomatis oleh pihak YouTube. Jadi tidak bisa kita setting sama sekali. Jadi pinjol itu atau YouTube itu akan melihat mana channel yang berkompeten, ya, yang mana channel yang paling menonjol untuk penerapan iklan ini, untuk penempatan iklan ini yang paling pas. Ya, jadi ketika dia melihat ada yang membahas pinjol, ya, di sana paling tepat untuk menyodorkan iklan pinjol. Ya, jadi memang kalau Anda misalnya teman-teman semuanya komplain, Bang Medi kenapa Abang selalu menyuarakan stop pinjol, jangan gali lubang tutup lubang. Ya itu kan anti pinjol namanya, tapi iklannya selalu pinjol. Ya karena saya tidak tahu cara settingnya seperti apa. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu juga cara men-settingnya supaya iklan pinjol tidak muncul di video ini, boleh kasih tahu saya di dalam kolom komentar. Ya, jadi biar saya lakukan nanti bagaimana cara settingnya biar hilang juga iklan pinjolnya. Saya juga berharapnya iklan pinjolnya hilang gitu loh, jangan ada lagi muncul gitu ya kan. Tapi apa boleh buat, itu diterapkan secara otomatis oleh pihak YouTube-nya. Jadi nggak bisa lagi kita memilih, oh saya tidak pengen nih iklan pinjol, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Intinya buat Anda yang galbay, ya sudahlah, hari ini Anda tanamkan dalam diri Anda, stop gali lubang tutup lubang. Jangan ikuti lagi drama-drama yang diciptakan oleh debt collector. Walaupun kita tahu OJK tidak akan mungkin memblokir pinjol itu kecuali pinjolnya yang mengundurkan diri. Ya, jadi tinggal dari kita persiapkan mental Anda, perluas lagi pemikiran Anda, jangan baper dengan ucapan debt collector. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. 11 aplikasi pinjol mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar. Oke. Selamat pagi Bang, saya mau tanya, sebelumnya saya sedang diproses untuk galbay semua pinjaman saya di Shopee PayLater, di S-Pinjam, di Kredit Pintar, di Ada Kami, di Pinjam Yuk, Kredit Nesia dan Bantu Saku, Indodana, Rupiah Cepat, Pin Plus, dan Lumbung Dana. Berarti 11 aplikasi dia proses akan menuju galbay karena pemicunya ya mungkin uangnya sudah tidak ada. Oke. Saya sudah niatkan untuk galbay semua pinjaman saya di sana karena saya juga sudah tidak bisa membayar. Oke, niatnya nggak usah disampaikan Pak, karena galbay itu sesuai aja dengan fakta kehidupan. Kalau memang fakta dari kehidupan kita sudah tidak mampu lagi, kita sudah tidak sanggup lagi, ya mau tidak mau pasti galbay adalah jalan yang terbaik ya. Semuanya karena sekarang saya sudah tidak ada pemasukan lagi, usaha hanya kecil-kecilan, dan saya juga sudah tidak bisa galop and tulop lagi ya. Gali lubang dan tutup lubang itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada hanya menambah masalah, mengantarkan Anda kepada masalah yang sangat besar dan sangat luar biasa besarnya ya. Karena gali lubang tutup lubang tadi ya. Lebih baik kita stop bayar pinjol daripada memaksa diri kita untuk menambah hutang lagi buat kedepannya. Oke. Saya sudah tidak bisa mengambil pinjaman dari manapun lagi, tidak di-approve. Sebelumnya saya tidak pernah telat bayar, paling pernah cuma telat kisaran 3 harian.
Saya sudah benar-benar meniatkan diri untuk galbay saja karena sudah tidak ada cara lain lagi. Oke. Kalau disampaikan sudah tidak pernah, misalnya kalau Anda sampaikan sudah tidak pernah sama sekali telat bayar atau tidak pernah galbay sama sekali gitu loh. Tapi pada akhirnya Anda akan sampai pada titik di mana Anda tidak akan mampu lagi untuk membayar. Pada titik di mana Anda tidak akan sanggup lagi membayar. Karena sudah saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang menang melawan hutang pinjol. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu dia sampaikan di sini, yang saya mau tanyakan, apa sebaiknya saya respon saja WA DC sebelum memang mereka akan datang ke rumah untuk menagih dengan respon-respon. Saya sudah menyerah dan sudah tidak bisa meminjam. Oke. Kalau soal merespon DC ya melalui via WhatsApp, itu kembali ke kemampuan Anda. Anda kan bisa melihat, kalau misalnya kita merespon itu malah memperbaiki keadaan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita merespon malah memperburuk keadaan, kita yang ada dicaci maki, kita yang ada dihina-hina, mendingan tidak usah direspon sama sekali. Karena tidak ada satu aturan yang mewajibkan Anda wajib merespon WA, mengangkat telepon, membalas email. Tidak ada aturan yang mewajibkan. Ya, dan lagian kebanyakan dari debt collector pinjol itu kalau sudah berurusan dengan via WhatsApp selalu mengutamakan caci maki, hinaan, intimidasi. Ya, belum lagi via telepon, kebun binatang, pengancaman. Belum lagi email yang mereka sampaikan hanyalah somasi-somasi dengan jalur hukum. Daripada menambah atau memperumit keadaan, mendingan tidak usah sama sekali kita respon, ya. Habis itu saya sudah menyerah dan sudah tidak bisa meminjam kemanapun lagi. Karena saya sudah tidak ada pemasukan. Dan saya sudah tidak bisa galop dan tulop lagi. Saya terima saja konsekuensi sesuai dengan POJK. Oke, kalau memang sudah bisa menerima konsekuensinya, walaupun itu harus dihadapkan dengan BI checking, ya bagus gitu loh. Tapi dengan catatan, Anda harus menghentikan semua dramatis yang ada dalam pemikiran Anda. Karena drama yang Anda ciptakan, contoh DC nanti datang ke rumah, saya nanti di penjara, saya nanti dipidana, ya ini harus Anda buang jauh-jauh, ya kan? Atau pertanyaan Anda, kapan ini dia akan datang ke rumah? Takutnya saya malu sama tetangga, takutnya orang tua saya marah, takutnya istri saya tahu. Buang dulu jauh-jauh hal ini. Kalau misalnya Anda menyampaikan saya terima saja konsekuensinya, berarti berbarengan dengan harga diri Anda pun akan dicaci maki. Anda harus siap terima, ya. Ingat moto saya, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Ya kan? Apa tindakan yang harus kita lakukan? Kalau misalnya nanti kita biarkan nomor kita aktif, WhatsApp kita aktif, email kita aktif, malah 3 komunikasi ini mereka jadikan sarana untuk menekan kita, mengancam kita, saran saya, putus semua komunikasi yang terhubung. Satu-satunya risiko galbay pinjol adalah BI checking. Oke? Habis itu, agar tidak mengganggu kondar dan kontak kantor saya yang sebelumnya. Karena bukan saya tidak mau bayar untuk masalah mental, saya juga tidak bisa apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah. Oke. Agar tidak mengganggu kondar. Itu nggak perlu Anda pikirkan. Ya kan? Nanti kalau misalnya mereka menghubungi kondar, kalau sebatas menanyakan keberadaan Anda itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia menghubungi kondar untuk melakukan penagihan, catat nama aplikasinya, saat itu simpan buktinya, hentikan pembayaran gitu loh. Ya, nggak apa-apa Anda memilih untuk nama Anda masuk ke daftar hitam supaya ke depannya hidup Anda jauh lebih baik lagi, terpisah dari yang namanya riba dari hutang-hutang yang ada. Ya, Anda tidak ditekankan dengan bunga tinggi, Anda tidak ditekankan lagi dengan tagihan tiap bulannya. Oke. Dan habis itu kalau Anda bilangin kontak kantor saya yang sebelumnya, tadi kan Anda sudah bilangin bahwa Anda hanya melakukan usaha kecil-kecilan. Ya kan? Jadi kalau soal kontak di kantor, rasa saya sebanyak ini pinjol yang Anda pinjam, walaupun nanti akan ada yang menyimpang menghubungi kontak Anda, tapi mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Sekarang Anda tanya aja sama diri Anda kalau menyatakan benar-benar sudah tidak mampu bayar, persiapkan semua risikonya. Ya, Anda harus kuat mental Anda. Kalau misalnya Anda didesak via telepon dan WhatsApp, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Ya, udah selesai sampai di sana gitu. Jadi
Jangan tambah-tambah lagi drama Anda. Kondar saya dihubungi, kontak kantor saya, ini segala macam. Itu drama Anda namanya. Kalau kita menyatakan sudah tidak mampu, kita lawan semuanya dan ayo, silahkan mereka mau menghubungi Kondar, silahkan. Yang kita perlukan apa? Hanya satu bukti cukup untuk kita berhenti selamanya membayar di aplikasi itu, ya. Dan habis itu lagi, ini apa lagi ini? Assalamualaikum Bang, aku minta sarannya gimana ya? Aku lagi bingung mau dilanjut bayar atau enggak tentang pinjol ini. Karena keadaanku sekarang lagi terpuruk banget dengan keuangan. Kalau enggak dibayar aku takut terjadi sesuatu yang enggak. Tapi kalau dilanjutin bayar rasanya aku sudah tak sanggup lagi untuk lagi gali lubang tutup lubang. Oke, bayar atau tidak sebenarnya balik ke kemampuan Anda. Kalau memang kemampuan Anda sudah tidak sanggup lagi, ya sudah hentikan. Kalau Anda masih mengikuti gali lubang tutup lubang, seumur hidup hutang itu tidak akan pernah selesai. Kalau yang Anda pikirkan adalah takut terjadi apa-apa itu apa gitu loh. Hentikan drama yang ada. Yang terjadi satu-satunya adalah kalau Anda minjamnya di pinjol legal, nama Anda tercatat dalam fintech data center atau dalam pusat data fintech lending atau masuk ke dalam blacklist OJK kalau di legal. Kalau Anda pinjamnya di ilegal, kekuatan mereka hanya menyebarkan data, sekali dua kali mereka akan menghilang. Cukup yang Anda lakukan adalah memutus semua komunikasinya, saya jamin 100% hutang pinjol selesai. Pertanyaannya adalah yang harus Anda bentuk dalam diri Anda, kapan Anda bisa memutus komunikasi itu. Oke? Ini apalagi ini? Ini mana dia ya? Wow, ini banyak banget ini. Oke, ini mana lagi ini? Kak, saya bingung galbay bayar 2 aplikasi pinjol. Uang habis dan usaha saya gulung tikar. Aplikasi galbay di di modal nasional sama ada modal bank. Saya udah nggak punya duit buat bayar yang galbay. Yang galbay ilegal ada 2, saya diamin aja Bang. Maaf Bang, bahasa geblepotan. Gimana solusinya? Ya kalau memang sudah tidak sanggup lagi membayar ya sudah gitu loh. Kok teman-teman bingung sih? Ya kan? Kan kita itu menyelesaikan pinjol itu kan tanya dulu ke kemampuan kita. Kalau kemampuan kita masih yakin untuk bisa menyelesaikan, kita selesaikan. Kalau kemampuan kita sudah tidak yakin untuk menyelesaikan, ya sudah. Yang penting tahan diri kita untuk tidak gali lubang tutup lubang. Jangan memikirkan resiko-resiko yang berat, yang jelas fakta dari resiko yang Anda pikirkan itu tidak terjadi. Ya, jadi sebisa mungkin kendalikan pemikiran Anda. Sebisa mungkin tenangkan diri Anda, jangan ikuti rasa takut yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membukakan lagi pemikiran Anda. Intinya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Yang perlu Anda tanamkan adalah jangan sampai gali lubang tutup lubang. Putuslah semua komunikasi yang terhubung dengan pinjol supaya tidak ada dorongan untuk Anda didesak untuk gali lubang tutup lubang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.